api-apian jane iki. Ya tapi lah di zoom kayak pecah loh. Iya, aku ngerti ora usah di zoom. Nah, ngopo di zoom? Enggak maksudnya di komputer kan Elek. pecah. Masa tak? Di suasana kita di Hong Kong hari ini adalah libur juga ya. Hari Senin kita libur. Kemarin juga libur, hari Senin juga libur. Oh, sampean pernah ndelok nggonanku to nang laptop. Tak kira ora nek sing Delok lah tonggo dhewe ra. iki nyampe kayake nang dhuwur kuwi. Masa rene kono lah. Enggak kesot nyote ngomong miring ke kamera. Pas. Sampai tak ganti HP lah. Ben tapi kapan-kapan. Duitnya tuh kono wedhus sik ta. Tak tuku wedhus sik teman-teman. Jadi tukune HP gitu. Nah, apa meneh? Ya kita kan bahas campur-campur. Ya katanya kamu harus bahas TKW jadi PSK itu. Ya kan kemarin aku sempat ditanya beberapa teman, Mbak itu gimana YouTuber sebelah kok ngomongin TKW Hongkong, TMI Hongkong kok ada yang di PSK gitu. Ada beberapa yang masuk. Kalau aku menanggapi gini ya, dalam sebuah wawancara di sebuah televisi nasional itu kan sebelum wawancara kan ada briefing itu kan ada kayak rapat singkat dalam artian itu apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan, apa yang harus kamu jawab, apa yang harus aku tanyakan, itu ada persetujuan. Dan di situ narasumbernya karo hostnya kan sudah ada persetujuan di situ dan dia mengiyakan kan memang ada gitu. Tapi kan dia tidak menunjukkan prosentasenya dari sekian jumlahnya berapa gitu. Tapi dia beraninya kan ngomong seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Itu DE prosesi kamu berapa? Saya sih pernah lah. Nggak mungkin nggak pernah. Kayak ya mantan TKW wong jeneng YouTube ya TKW. Oh, ternyata mantan TKW. Aku baru ngerti dah kayak mantan TKW. Mantan TKW rabi karo wong Hongkong terus kerja agent ngono kae. Oh, Kan koncone konco kita. Bukan koncone konco kita. Konco kita kan konco kita, tapi kan dia konconnya konco kita. Sandra delok iki bahasa keren iki. Ngene guys. Ya kan cuma berpendapat aja sih kita. Ya kalau menurutku kalau pekerjaan itu adalah pilihan ya Mbak. Apapun itu. Tapi ada baiknya itu kalau diwawancara di TV nasional yang akan dilihat seluruh Indonesia. Bahkan itu bisa sampai ke luar negeri kalau udah tayang di YouTube ya. Ora terima luar negeri, luar angkasa. Luar angkasa pun Sampai planet-planet Pluto, lain. Uranus, Pluto, Merkurius. Kalau ngomong itu harusnya itu Dijaga. dipikir dulu, dijaga karena itu menyangkut nama baik teman-teman kita di manapun, di Hong Kong, di Yang Taiwan. mayoritas teman-teman bekerja dengan baik. Meskipun itu PSK menurut sebagian orang itu adalah pekerjaan yang tidak terpuji, pekerjaan kotor. Kita kan tidak tahu di balik itu semua sampai dia melakukan pekerjaan tersebut kan seharusnya kita mikirnya ke sana gitu loh, jangan karena PSK ini sendiri gitu loh. Kalau menurut aku sih gitu ya. Karena bagiku itu kan itu urusan pribadi, apalagi dia di situ ngomong dia mendapatkan datanya dari Mabes Polri sini, itu istilahnya kan. Kalau di Hongkong kan ya kepolisian Hongkong, tapi kan meskipun memberikan data itu tidak akan dibuka semuanya, nggak mungkin lah itu dibuka ke semuanya meskipun dia benar-benar diundang kepolisian sini tahu datanya tersebut. Itu kan privacy, data privasi itu tidak akan dibuka dimanapun. Kalau bukan itu ranahnya kalau di Hongkong itu. Ada baiknya itu kalau di kayak di wawancara gitu ya. Itu ngomongin aja yang Hal lain. hal lain. Itu kan banyak yang disiksa. Terus banyak Ya, ada yang disiksa. ada banyak yang di Arab. Kalau di Hongkong sini Nggak, ya. maksudnya kan dia berbicara kan porsi Hongkong. Hongkong ada juga. Ya tapi kan untuk kayak pekerjaan yang itu kayak PSK, kalau money laundering nggak apa-apa kita mengiyakan. Kalau PSK itu bagiku tuh ada hubungan dengan pribadi aja, maksudnya kan Urusan mereka sih. iya sih urusan mereka, mau dosa enggak kita nggak tahu, kita juga bukan Tuhan kok, ya kan? Ya.
Ya kan, meskipun itu kotor, siapa tahu mereka ada sesuatu yang benar-benar terpuji dan tidak terlihat oleh kasat mata kita gitu loh. Jadi menurut aku mau PSK lah, mau lonte lah, mau ondolan loh. Kasarannya gitu kan. Aku ngomong Ondolan-ondolannya apa? ondolan itu kalau di bahasa Jawa Indonesia kan podo ae karo pekerja seks komersial gitu. Tapi itu kan urusan pribadi gitu, nggak usah dimasukkan itu menjadi bagian dari PMI, meskipun itu adalah PMI itu juga ada gitu, tapi prosentasinya seberapa banyak sih dari kita yang berbuat baik gitu loh. Ya nggak usah dibahas, soalnya kan kebanyakan yang kalau kesini itu kerjanya kan di sektor rumah tangga. Ya, Jadi alangkah baiknya itu yang dibahas itu yang ya mengenai iya, kontrak, terus mau perlindungan ya, iya, terus prostitusi online itu kan harus ono urusannya sendiri. Iya, bar arep piye? Ya arepe Terserah. arepe gawe Arep enak-enak, arep itu kan urusane lah. di samping ngono kan Apalagi dia kan diundang juga seorang wanita, wong wedok juga seorang ibu. yang katanya perwakilan yang mewakili. Orang perwakilan ya mendeklarasikan sendiri perwakilan lah. Mendeklarasikan. Soalnya saya Perwakilan ya perwakilan ya kita lah. Kita kan perwakilan, ya nggak apa-apa ya teman-teman, jangan berkecil hati meskipun ada rasa kekecewaan karena YouTuber sebelah itu ngomong memang ada waktu diwawancari oleh tendangan Andi. Kalau ngomong jenenge kan tendangan kan itu. Tendangan Andi, di acara tendangan Andi bahwa ada pekerja migran Indonesia atau TKW Hongkong yang menjadi pekerja seks komersial. Biar dia yang bertanggung jawab sendiri atas omongannya gitu. Kita cuma di sini memberikan kayak reaksi pendapat menurut pandangan kita kan. kalau menurut saya sampean gini, soalnya kan saya pribadi itu nggak terlalu mengikuti si konten kreator. Aku enggak, soalnya kan itu ada yang ngirim linknya ke aku, terus ada yang maksudnya ngomong ke aku, soalnya kan dikira aku temannya dia, padahal kan aku nggak temenan sama dia, cuma pernah hello di telepon sama temanku itu. Kalau temanku sendiri wong ganteng Sandronya Marta kan temannya dia, kalau wong ganteng Sandro kan koncoku, tapi kan aku bukan temannya dia, itu temennya temanku. Mas Sandro ya urusannya koncoku. sendiri-sendiri mungkin. Aku dianggap kanca ora sih karo Mas Sandro iki? Enggak ngerti Beh, lah. piye iki lek wis ora dadi kancane. Masih urusanmu dhewe lah. Nah iya toh. Jangan berkecil hati teman-teman, mungkin ada rasa kecewaan ya nggak apa-apa, karena kita hidup di dunia itu pasti ada sesuatu yang enak dan tidak enak gitu. Jadi kalau kita ada menilai nggak baik sebagai seorang perantauan yang jauh dari Indonesia terus dinilai, padahal yang jelek mungkin 0,1%, dari kita yang 100% mendapatkan omongan yang nggak enak, ya sudah kita terima. Padahal di sini itu selain bahas iku mbok akeh pembahasan lain sing majikan cerewet lah. Sing kerja melebihi jam kerjane manusia normal lah. Banyak sekali yang banyak lebih sekali penting yang untuk dibicarakan daripada untuk sekedar membicarakan masalah bisnis lendir itu. Iya, kenapa nggak membahas yang penting-penting aja? Kenapa nggak bahas kita aja? Apa mungkin demi rating? Ya nggak tahu, mungkin juga karena kalau menurut aku keserakahan. Kalau dia nggak serakah, dia akan mempertimbangkan apa yang akan dia ucapkan, apa yang dia akan sajikan, apa yang akan dia dapatkan dari dia pergi ke Indonesia untuk menerima undangan itu. Nah, kalau aku gitu, aku meskipun uangnya selengean untuk sesuatu, selengean itu tempatlah pada tempat yang tepat. Kita mau berbicara serius, oke, ayo gitu loh. Soalnya aku beberapa kasus, aku sendiri mengalami kasus yang dari gelap gulita, terang benderang sampai silau. Itu kan ya juga dari aku sendiri gitu loh, dari keluarga juga, mungkin dari teman-teman yang mendoakan. Jadi berikanlah sesuatu itu efek yang baik lingkungan kita. Jadi sekitar. kalau gini, misalnya aku nang Indonesia ya Mbak, ini misalnya aku di TKW, delok tayangan mesti dalam pertama kali yang ada dalam pikiranku, tiba ya mbak, TKI iki tiba kabeh PSK. TKB makanya duitnya bayarannya akeh, makanya bayarannya akeh, ternyata kerjaannya ternyata nganu Se ya. secara garis besar aku pasti mikirnya seperti itu. Kalau berpikiran pendek dan sempit memang seperti itu. Jadi saya sarankan buat kalian para influencer
atau siapapun yang Ada ya influencer loh, Iya. masih ada influencer gak berpendapatan tinggi. Iya. Pendapatan kita memang dari di luar gaji kita memang nggak seberapa kan. Iya. Tapi setidaknya itu kita itu yo ada lagi apa wong apik to, ada lagi wong elek, wong kadang yo miso barang kan. Ya. Kadang ya rasa-rasan kan. Heeh. Ada kan rasanya duduk koncone tapi ngrasani majikan. ya Kan mung ngene mbak aku iki gak turu, esuk aku orang sarapan telek mbek bahu kan gitu kan. Tapi kan untuk sesuatu hal yang bukan di ranah kita itu kita kan tidak akan berbicara secara sembarangan. bisa jadi buat kalau influencer itu kan dia tuh punya pengaruh, punya nama, segala ucapan itu ucapannya sekecil apapun itu pasti akan menghibur orang banyak. Jadi kalau bisa itu ucapkanlah yang baik, ucapkan Influencer kayaknya enggak jadi influencer. influencer aku ngobrolnya Mixagrim. Instagram. Orang diendos karo perusahaan Instagram. Mungkin teman-teman Iya. bisa komen-komen ya. Jadi jangan berkecil hati karena video tersebut ngomong bahwa TKW Hongkong, pekerja migran Indonesia di Hongkong itu ada yang menjadi PSK. Adapun itu adalah urusan pribadi. Jadi di garis besarnya jangan berkecil hati, dinilai negatif. Ya meskipun marah, ya aku beberapa WA itu mendapatkan itu, aku dikirimi link, mbak coba lihat video ini, mbak coba lihat video ini, youtuber sebelah kok gitu. Soalnya kan dia nggak pernah belajar dari kita di komunitas youtuber Hongkong. Coba kalau belajar di komunitas youtuber Hongkong kan mereka tahu bagaimana cara membuat video yang bagus, bagaimana cara menjadi konten kreator yang kreatif seperti kita. Oh, dia kan mendeklarasikan dirinya adalah youtuber, Mbak. YouTuber Muridnya terus Sandro oh muridnya santri tau kan tutup muridku kan, oh kan muridku kan. ah, ya wes manut muridnya aku muridnya kabeh wes Muridnya Sandro Mbak Diana, gabungannya muridnya Sandro Mbak Diana kan ini. terus Apalah. ah, Ya jangan berkecil hati kan itu kan sak jeplake lambene gak apa-apa. tapi yang bela juga banyak itu uang Ya kan memang yang udah ditolong gak apa-apa. Ya memang bagus menolong orang gitu loh. Tapi dalam artian menolong yaitu versi dia ya baik, dia sebenarnya baik kalau menurut aku. Ya nggak ngerti kepelicok dewe kan ya misalnya. Kalau menurut aku ya nggak hati-hati. Kalau kita berjalan apa hati-hati, mungkin dia di waktu itu dipaksa atau gimana gitu takonono lah dek kene wonge. apa mungkin Sandro ya takonono. Lah aku sih enggak, mungkin lah aku gelem ya tak parani apa tak telepon langsung sekalian dene konten tak konten pisan ngono kan iso. Tapi bagiku jangan membuang energi yang udah percuma. itu kecerobohan ya Mbak Ya keserakahan. menurut Soalnya kan diundang ngeniku kan nggak mungkin kalian oleh. Apa-apa lah dia kan lagi bekerja mencari uang seperti kita juga. ini oke Mbak Oke lah. Mbak enak 100 juta Ono lah. Ya kalau orang serakah kan akhirnya lupa dari tujuan awal. Ya nggak apa-apa. Kan video kita itu nggak penting. Yang penting kan kita tetap saling menjaga kesehatan kita, menjaga hubungan kita secara baik dan semakin menggalakkan wedus kita ya dan kambing-kambingnya semakin berserakan di mana-mana. Kok Amin. ngerti kok aku nitip wedus lah situ. amin Buka Bu Sido buka. Kangen Bu, ayo kesini Rambu. Rene neng tai kucing Dia di Hongkong Chai sana. oh aku cato Ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi pembahasannya ini dari menjaga kesehatan, ingat tujuan awal, tentang politik, tentang penilaian semua jadi satu kita yang dinilai yang nggak baik karena itu akhirnya menimbulkan videonya kan, soalnya videonya kan yang di share deh di TikTok itu kan pendek-pendek itu kan udah share kemana-mana. potong-potong gitu ya Jadi mungkin tidak aku melihat itu pernah apa aku baca sekilas ya itu dari Facebook ya dari fanspage-nya seseorang itu yang katanya iya bener sih ada yang dibantu 100% ada tapi ada juga yang ditelantarkan gitu pernah baca nggak? Pernah masalah yang mbak yang sakit itu sebenarnya kalau sakit gini loh, selama dia punya majikan itu tanggung jawab majikan. iya benar Majikannya mau nggak mau tetap aja tanggung majikan. Nggak ada kok majikan Hongkong sejahat-jahatnya membiarkan kita tagihan rumah sakit kan akan masuk ke rumah majikan.
karena alamat kita bekerja kan tertera di situ, Kalau- kecuali overstay dan paper. Kalau interminate itu gimana? Interminate, Kalau misalkan kita interminate, di interminate terus kita di boarding house sakit. enggak mas gini loh. Majikan itu tahu kita sakit lalu di interminate Nggak bisa. harus Keluar hari itu juga. ya nggak bisa, kita bisa panggil polisi, kita bisa langsung panggil ambulan, nanti kan ada yang ngurusin. Itu nanti kalau udah enggak maksudnya kalau misalkan kan ada banyak teman kita itu yang nggak tahu ya kalau misalkan majikan yang terminal iyalah wong aku masih sekarat internet ya kadang ada teman kita yang seperti itu kok. Kalau misalkan terjadi kejadian seperti itu dia itu lagi sakit parah terus di internet terus keluar piye itu nasibnya Iya kan, haruskah di sini lapor polisi atau gimana kan otomatis kalau udah sakit parah kan mesti dibawa ke rumah sakit. iya maksudku kan kalau Urusannya urusannya kan kalau udah di internet itu kan sementing ada bukti kan bisa dilaporkan ke lapor kan. oh gitu jadi Kan ada buktinya itu. Jadi teman-teman ya kalau misalkan kalian itu sakit parah, terus majikan interminate kamu dan kamu setuju padahal kamu sedang sakit, Ya jangan ditandatangani. enggak maksud aku kalau kan ada banyak mbak-mbak di luar sana yang nggak tahu kok. Walaupun sakit parah kalau di interminate mereka itu tanda tangan gitu loh. Ya, Kalau makanya disuruh kita keluar- ingatkan jangan tanda tangan. Ini tuh kalau misalkan sudah tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, ya kita tetap berobat ke rumah sakit, coba minta didampingin. Kalau agensi nggak bisa, ya minta perwakilan aja loh. Kalau seperti itu bisakah kita menuntut? Kita kan nggak tahu. Enggak, bisakah kita menuntut? Pokoknya kalau mau menuntut beserta bukti aja. Maksudnya gini loh. Bisa lah kalau menuntut itu bisa, tapi Ah. dikabulkan tidaknya kan itu tergantung dari yang bersangkutan. Ya kan kita misalkan ada ini dokter misalnya apa kertas dokter itu apa jenis? Ya Kalau keterangan kita sakit. keterangan sakit terus ada surat interminate bisakah itu misalnya kita laporkan ke labor? kalau melaporkan itu bisa, asalkan ada bukti. Tapi itu nanti gimana urusannya itu kan proses. Iya masuk gini loh Mbak. Maksudnya piye? Kan kalau kita sakit parah majikan itu kan nggak boleh interminate kita toh. Iya. Wes ora leh. Kalaupun dilaporkan ke polisi atau ke labor itu pasti Ya, kena. bukan ke polisi. Ke lapor, pasti kena toh? Lapor departemen. Kena toh? Ya pokoknya dilaporkan beserta buktinya. Itu nanti urusannya bagaimana kan akan lapor kan urusannya nanti sama majikan mengirimkan surat atau memanggil. Itu kan ada prosesnya. Iya, terus ini kalau itu kan kalau pekerja migran kalau masih dalam lingkup kontrak, maksudnya belum sampai tanda tangan kontrak terminasi itu loh, itu kan masih bisa ditanggung sama majikan. Nah ini yang mau saya tanyakan itu, Kalau Kak, sudah interminate kalau di interminate terus sakit parah, kan ada social welfare juga. enggak dia itu nanti gimana urusannya gitu loh, majikannya nanti kira-kira kena sanksi apa enggak gitu loh, walaupun Kalau dia sudah- majikan itu kena sanksi enggaknya itu kan urusan lapor departemennya. Kalau mbaknya ini kalau sudah ditangani pihak mungkin ada perwakilan dari mana. Mm-mm. Nah untuk urusan pengobatan biaya apa kan ada social welfare yang membantu itu. Oh berarti kalau itu sudah bukan tanggungan majikan ya? Kalau sudah sampai di interminate dan sudah dikabulkan, maksudnya kan itu surat interminate kan masih ada jeda waktu kan. Nah kalau di interminate hari itu juga otomatis kan visanya udah cut hari itu juga. Nah itu mbaknya mungkin ditampung di sebuah tempat, mungkin di NGO atau di organisasi A atau di perwakilan apa. Nanti itu kan masalahnya di situ itu akan di ini, maksudnya akan diproses. Oh berarti ini Soalnya kan gini loh, soalnya sing tak tangani ya pernah ya. Itu jeda waktunya tuh proses menunggu itu lama. Antara untuk memanggil majikan, mendapatkan surat keterangan ini, soalnya Hongkong itu untuk prosedur itu kan berlapis-lapis. iya. Jadi kita mau membantu meskipun kita punya shelter sendiri. Oh mbak ini tak tampung di sini, mbak ini tak tampung di sini. Itu meskipun kita boleh, itu dalam artian di Hongkong itu kita nggak boleh sembarangan membantu orang. Iya. Harus Tahu. ada prosedur yang membantu kamu itu apa. Enggak ini. Oke, iki Mbak yang sakit iki dibantu sama organisasi ya. Wes cukup aku tahu. Aku urusannya majikan iki sing tak maksud Mbak. Nah majikan itu urusannya kan nanti lewat departemen itu akan melihat rekodnya itu. Oh ini urusannya gini. Nanti untuk pemanggilan apapun kan mesti akan dipanggil. Itu akan menerima surat laporan karena sudah ada buktinya ini. Jadi Tapi Kak, prosesnya di Hongkong itu kan lama. jadi nanti itu biaya yang untuk
membayar rumah sakit itu sopo? ada kan kayak ada semacam mungkin bantuan ya kalau dari mungkin sebuah badan ini mereka juga akan cover ini kalau sudah udah ditolongin sebuah wadah A, yaitu nanti yang akan membantu mereka akan punya dana. Oke, misalkan sudah dibantu sama ini ya pihak organisasi ini, dan jika nanti misalkan keputusan labor itu memutuskan kalau majikan ini bersalah karena menginterminate CC-nya yang sakit keras, apakah yang mengcover biaya sakitnya ini bisa digantikan oleh majikan atau? Kalau itu urusannya itu ada urusan sendiri ya. Soalnya sendiri. karena kita nggak berhak untuk menjawab itu gitu, kita kan nggak ngerti untuk urusan itu. Tapi mungkin Mbak E visanya udah 2 minggu habis, itu kan nanti bisa diajukan lagi ke imigrasi karena dia untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi itu nanti imigrasi juga akan memberikan keringanan untuk visa stay-nya lagi. Karena prosesnya kayak Mbak E sedih interminate dalam kasus A, visanya sudah habis 2 minggu, itu bisa granted itu menurunkan visa, jadi pihak imigrasi masih memberikan visa selama proses dia untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi majikannya itu kira-kira kena denda apa ora? Kalau untuk kena denda itu urusan persidangan, kan belum persidangan, kita nggak Enggak, tahu. kalau misalkan majikan itu terbukti bersalah, karena kalau Ya kalau terbukti bersalah, kalau Hongkong itu ya kayak korban pemerkosaan itu aja hukumannya tuh tergantung dari situ loh, sidangnya hasil akhirnya kita tuh nggak tahu dendanya berapa, hukuman kayak tahanan totalnya berapa, itu kan urusan pengadilan. tapi itu pasti kena denda ya kalau misalkan udah terbukti. Kalau pasti enggaknya itu nggak ada. Itu urusan hukum Hongkong itu rumit gitu. Kita nggak bisa menjawab itu karena kita bukan di ranah itu. Hongkong itu ini, dan Hongkong kan nggak seperti Indonesia, kita menemukan dompet kita mau menolong, dompetnya wong ini kita jopok lah, tak kayak oma, tak foto, itu sebenarnya salah. Kalau kita menemukan dompet terus kita bawa pulang terus kita share, itu sebenarnya nggak tepat. Alangkah tepatnya kalau kamu menemukannya di MTR, kembalikan ke petugas MTR gitu, atau kembalikan ke kantor polisi. Jangan menyimpan penemuan itu, karena di Hongkong sama Indonesia tidak sama. Kayak kita menolong orang di jalan, orangnya mungkin lagi mabuk atau apa, itu nanti kita juga menjadi saksi di situ. Jadi di Hongkong itu untuk teman-teman ya harap berhati-hati untuk biasanya mungkin dompetnya nanti tak share, tak foto, itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kayak kita nemu sesuatu tuh jangan diambil. Nanti ada sidik jari kita kalau di Hongkong gitu loh, beda banget dengan di Indonesia. Alangkah baiknya kalau mau ngambil jangan sampai tangan, pakai tisu atau apa, kembalikan aja. Aku tadi menemukan dompet ini di sini, itu kronologinya kamu menemukan dompet ini nanti kita akan tanya. Jadi nggak sembarangan kalau menolong. Kayak kamu punya rumah di sini ya, rumahmu kosong lagi nampung arek-arek punya masalah apa, nah kamu ditangkap-tangkapin polisi, ya kalau itu arek punya visa, kalau nggak overstay paperan kamu yang kena. Maksud hati kita ingin menolong, tapi di Hongkong itu untuk menolong seseorang itu ada prosedurnya. Dalam artian kemanusiaan memang boleh kita menolong, tapi kita juga harus paham terhadap hukum yang menolong. Ya menurut pengalaman. Jadi intinya cuman aku takonku ya iku ya masalah sakit itu mau. Masalah sakit kena dendanya bagaimana, berapa prosesnya gimana. Hongkong itu rumit untuk sidang sesuatu lah. Waktu nih yang kejadian yang sidang sing ada di berita apa itu yang diperkosa majikannya, itu sidangnya sampai kejadiannya tahun 2021, sidangnya baru tahun ini. Antri ya pokoknya. Antri juga. Kalau Hongkong kan banyak. Berarti sarannya kalau misalkan awal dhewe loro nemen sakit parah itu ya, kalau misalkan majikan menyuruh kita tanda tangan yang artinya adalah termination, lebih baik kita tanya dulu sama, jangan tanda tangan, jangan tanda tangan, berobat terus aja di minta lembaga bantuan yang sekiranya bisa membantu, diobatkan aja. Tanya aja sama itu ya, yang lebih berkompeten di bidang tersebut gitu. Kalau kita untuk menjawab karena kita tidak di bidang itu, kita paling menyarankan di sini yang biasanya menolong, di sini mungkin. Tapi kalau sampai tanya ke aku mbak, itu kalau misalnya ada tanya, kalau sakit di interminate majikan nanti kena denda pora, oleh aku jawabnya kena. Wes. Kalau aku menjawab sesuatu, kalau
proporsi Iya. iku ya, soalnya kan terbukti itu majikan itu salah intermediar, soalnya kan majikan dalam bisa kontrak. aja dalam artian nanti itu dia bikin sesuatu alasan yang komennya kan di Hongkong kan dia menggunakan pengacara itu bisa diputar balikan fakta. Ada permainan hukum seperti itu juga ada. Ya tapi kan kalau berdasarkan kontrak itu kan ya seperti itu gitu loh. Tapi ya sarane buat teman-teman ya kalau Ya, bisa harus ya aware, makanya teman-teman itu menguasai bahasa penting, menguasai pemahaman hukum ketenaga kerjaan di Hongkong juga penting. Jadi kalau ada sesuatu informasi yang bermanfaat yang sekiranya itu bisa untuk melindungi diri kita sendiri ya sudah itu dipelajari. jadi jangan mengabaikan informasi gitu loh ya, Ya, Mbak. itu informasi sebenarnya kalau kamu tidak sanggup menolong orang lain setidaknya sanggup menolong diri sendiri. Iya betul. Jadi Jadi di saat kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita sendiri, tolonglah diri kita sendiri, kita harus kemana, kita mencari bantuan harus kemana gitu. Jangan sampai kita itu men-skip semua informasi hingga akhirnya kalau kita kena masalah itu Bingung piye. terus jalan satu-satunya curhat di Facebook ya karena mungkin belum tahu, tapi waktu kita datang di Hong Kong pertama kali itu ada kan buku yang Ya. dibagikan ke kita. Nah itu buku pekerja rumah tangga untuk buku bekal kita, itu aja dipelajari tuh. wong kadang ki arek-arek ki wis ditudoi iki sesuk sik takon. Ditudoi iki sesuk sik takon. Aduh, Apa memang suka kayaknya begitu. iya. Soalnya kan orang-orang begitu. Kalau aku dulu ada kasus dituduh majikan, mereka mau lapor polisi, aku lapor duluan, polisiku teko duluan. Jadi itu penting ya untuk teman-teman itu belajar bahasa, menguasai bahasa, mau bahasa Mandarin, Inggris, Kantonis itu penting. Jangan karena sudah pintar bahasa Inggris nggak mau bahasa Kantonis, terus nanti bisa Kantonis, aku nggak senang bahasa Inggris nih. Ya mungkin sedikit-sedikit nggak apa-apa. Dalam artian kita membekali diri kita juga. Karena segala sesuatu apa yang terjadi sih menurutku itu dari intinya komunikasi. Kalau kita bisa membangun komunikasi secara tepat, apapun itu akan memudahkan kita. Menurut Iya, aku betul. sih gitu. Iya intinya semua itu karena komunikasi, Mbak. Kalau komunikasi kita lancar, maksudnya Apa yang kita mau jelaskan, paham. dan paham kedua belah pihak itu ya mempermudah gitu loh. Soalnya selama ini saya tak alamin aku dari berbagai kasus tak alamin di Hongkong dan aku bisa melewatinya ya karena aku ngomong. Meskipun itu campur bahasa Inggris Kantonis, ngomong aku. Pokoknya kalau intinya kalau nggak sesuai ya kita harus ngomong ya. Kayak mungkin libur disuruh bekerja sama ngomong aja. Mungkin kalau kita bantu majikan sekarang ya ngomong. Kalau kita sekiranya repot mereka menyuruh di saat kita libur ya ngomong aja. Nggak bisa taat. Iya, soalnya kan liburan kita itu aslinya ya Mbak, libur kita itu kan 24 jam. Dari jam fleksibelnya kan dari Sabtu malam Minggu jam 12 ya mulai ngetet sampai malam Senin jam 12 mana lah. Pokoknya dikomunikasikan aja masalah libur karena kita kan bertanggung jawab kalau ada sesuatu terjadi di luar kan kita tanggung jawab. Kalau aku sih mikirnya gitu soalnya selama aku libur aku pulangku juga pagi-pagi dari majikan awal aku pernah pulang jam 2 jam 1 tapi nggak setiap minggu sih kalau ada sesuatu. Intinya komunikasi aja, aku pulangku telat, pulangku jam segini boleh nggak, ngomong aja, kalau nggak boleh ya kadang kita tuh ngomong segala sesuatu tuh jangan kaku, fleksibel. Ya kadang kan kalau Jengkel. bukan masa jengkel, kalau Capek. kita ngomong sama majikan itu kan koyo aneh ku dak-duk di sini loh Mbak. Jadi kadang itu kan Ya itu kan kontrol diri. iya, ya kadang kan ada orang termasuk saya itu kalau wes emosi karo majikan itu hawane nyawang majikan itu wes kayak memancarkan api. Kayak memancarkan api dari neraka. Kudu bakar bus Api dari neraka, kayak ngerti-ngerti. Berarti ini sekali ngomong ki nadanya wes nada tinggi ngono lho. Kalau kafe tinggi. Kalau aku sih mungkin aku orangnya yo keras sih, cuma aku kalau marah ya marah, majikanku ada sesuatu sih aku nggak perlu tak marah, tapi aku orangnya gampang selesai sih kalau marah, nggak sampai mantelnya terlalu lama. Cuma mungkin orang menilai mbak Diana nggak terlalu tenang gitu ya karena proses sih lah. Terus tuwek kok. Stupek rek. Tapi enggak kok, aku memang dari dulu
saat mengalami sesuatu masalah juga betul, nggak ini ya, nggak bisa gusur. Kalau aku itu wah kayak nganu aku ini Emosinya emosi langsung. Tapi kalau wes ya kan uang kan dewe wes pikir suwi ngono baru iso memilah iki sing kadang ada orang emosional sesaat itu juga, nggak peduli itu di tempat umum atau di tempat ya itu yang atas paling gunung gitu kan. Ada banyak emosional kita itu juga dikelola kayak mengelola sebuah masakan kan. Mau asin, mau pedas, mau nyelekit, mau nggak ada rasa, mau yang rasanya enak, ya kembali ke diri kita. Nggak mungkin aku nggak ada rasa emosi, ada. cara nekannya piye, Mbak? Kalau aku tidak menekan, Lebih mengontrolnya itu dalam artian gini, aku mikirnya kadang aku orang lain melakukan sesuatu yang mengecewakan aku mikirnya aku akan mengingat perbuatan dia baiknya ke aku. enggak, biasanya kalau uang wes ngono kan sing nang mripate kan sing elek-elek terus. Kayak aku, kalau aku ke wes ibaratnya wes Tapi negatif. aku biasanya tak diamkan atau kalau aku mau ngomong seketika itu juga. Aku orangnya kan di saat orang itu marah, aku nggak akan marah balik karena apa? Lawan bicara kita yang marah itu kan terbakar kayak emosinya meledak-ledak, itu kan energi negatif juga kan. Meskipun energi negatif, kemarahan itu sebenarnya juga hal yang baik. Itu mengekspresikan yang ada di dalam diri kita. Kalau aku biasanya orang pas lagi emosi ya aku jangan marah lagi, nanti itu akan menimbulkan lagi kayak mancing lawan bicara kita akan kita meninggi nah akhirnya nggak selesai. Ya udah diemin aja. Kalau Jarno sak jeplak SNU kan gitu Mas Maria sudah. Kadang orang emosi itu bagus, meskipun emosi itu sebenarnya negatif, tapi kan ekspresi diri. Aku lah emosi untuk diri aku sendiri selama ini yo. Selain diem, meski diem itu gak lama kan untuk meredakan. Kalau itu aku misalnya makan coklat pahit gitu. Jadi aku buat ngontrol. Iya, ngontrol stres itu. Terus aku kan nggak ngopi kopi, tadi aku minum teh pahit. Itu diriku sendiri sih. Terus aku kan suka menulis sebenarnya. Aku tuh sebenarnya suka menulis. Aku sebenarnya suka ngerti aku lek aku sering nulis. Aslinya aku suka menulis, cuma males nulis dalam artian aku nggak telaten kalau harus nulis aja di komputer. Ada aku kalau di komputer itu bagiku itu berhubungan dengan teknologi itu aku suka yang secara langsung itu sama tangan. Jadi nanti ada urek-urekan itu aku bulet-buletin apa gitu, ada terus gambaran apa gitu, ada banyak. Makanya ada yang tadi jadi lagu itu dari sebuah oret-oretanku. Kayak aku lagi sedih tak urak-urak apa yang aku nggak seneng gitu. Kan ekspresinya sendiri-sendiri. Tapi aku kalau pas marah gitu yo ngomongku juga banter. Untuk memaki itu ya masih ada itu, tapi untuk selama ini menurut diriku sendiri saya dari tahun ke tahun itu nggak ya terkontrol lah. Nggak mungkin kan kita tua sih gampang bluter, gampang naik darah tinggi ya sih tuan. Kalau aku mbak iki aku ya mungkin enek sing padha karo aku. Aku dulu itu nggak bisa meluapkan amarah. Biyen. Jadi kalau misalkan aku nesu, aku meneng pokoknya meneng pirang-pirang dina meneng karo nangis. Iku mungkin enek yang sama, mungkin ada yang sama gitu aku cerita aku. Tapi udah beberapa tahun ini aku berusaha merubah. Jadi merubah aku kalau marah aku nesu ngomong apa sih neng di hatiku saat itu juga. Dan itu menurut aku Membantu. itu kayak iso plong lebih lega. Soalnya dulu itu aku ancen kayak wong sepaneng iku arep ngomong males, terus meneng tok, nangis tok ngono gak. Ibaratnya kalau mau ngomong arepe meluapkan kemarahan itu kayak gak iso. Iki lambe iki kok wis keder dhisik ngono. Gak iso ngomong aku. Bisa marah. Halo Mbak Eni, aku lagi ditai pusing. Mbak Eni lagi di mana?
itu. Mulet-mulet iki Wes kesel ya, pirang jam iki, Mang? dari sore tadi. Arepe nemoni Mbak ini di sentral tadi nggak jadi, awak gosong kabeh. Sikilku Kayak gosong. pijet. Nggak tahu pijet, aku pijet ono kan kene. Ya memang kontrol emosi, apalagi kita kan sebagai seorang wanita kan mesti tiap bulan main. Kamu lah main sakit nggak? Enggak, aku enggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa? Iya, yang susah iku enggak ngerasain apa-apa kok aku. Ya enggak ada. Nggak ada mules, Enggak ada sakit sama kepala, sekali. Enggak pinggang ada. atau berarti kamu ya lumayan maksudnya. Tapi 2 minggu sebelumnya 2 minggu saurunge kuwi aku rasane, tapi lek pas kuwine gak ono apa-apa. 2 minggu saurunge be uring-uringan ora genah apa masalah itu. Berarti pengaruhnya ke emosi. Kalau aku badan sakit, pinggang sakit, payudara sakit, sakit kepala sampai mules. Mbak Eni piye? Saya di kamar, aku ini tadi sore keluar ini dek saya kusing tetangga ini. Belum Mbak ini. Mbak Eni ini dari Save Love Cupid, kita ada ruang Padma. Kalau mau bergabung kita biasanya curhat-curhat sesama wanita, sesama perempuan. Jadi itu kita ada ruang aman di situ. Jadi kita kan nggak bukan curhat online, jadi kita ada ruang lingkup. Jadi Yang nggak saling mendukung gitu. Yang tidak menggaransi itu tidak akan keluar tapi setidaknya di situ kita saling merangkul, saling memeluk seperti aku dan dirimu tadi ketemu saling berpelukan gitu. Pokoknya kita saling menguatkan. Kalau mau bergabung part time sih. Iya, soalnya aku juga. Juragan Wedhus Mbak Eni iki. Mbak Eni orang Ponorogo. Halo Mbak Eni, Ya, siapa Nat. tahu mau jadi donatur kandang. Saya donatur kandang. Harus Kandangnya dititipkan masih wedhus. luas Mbak Eni. Juragan Wedhus iki, Mbak. Mau buat ini fattening. Juragan Yo Wedhus. promosi kandang kan. Promosi wedhus iki. Insya Allah ya fattening 3 Jadi bulan pembahasan keluar. kita mau macam-macam ya, dari Macam-macam PSK, random, pokoknya wes. dari PSK, dari mengatur keuangan, mengatur emosi, mengatur bagaimana membangun hubungan pertemanan. Adewe soalnya koncoan itu selama ini koncoan kan yo, ono gak seneng kita kan ngomong, terus terang kan kita kan nggak pernah rasan-rasan atau apa gitu kan ngomong. Iya Mbak, yang Soalnya kan aku ya mungkin orang lihat Mbak Diana kalem, JJ ku kerasin padahal yo aslinya yo podo aku kerasin. aku ngapa kena jurut sepol toh. Ya boleh lah, uang saya nggak nganu paling dikira kamu tuh. Iya, aku Bagiku itu- selama bertemanan dengan kamu sih is fine. Oh, fine, Kamu loh. orangnya ikut belak-belakan gitu, kayak Mbak Eni kan orangnya belak-belakan juga. Aku ke pokoknya aku itu kalau enggak dilekasi gak masalah, aku enggak akan buat masalah. Nggak akan membuat masalah. Soalnya Akan. JJ lah ya sampai membuat apa digarai, wah, diudet, mana? JJ ya di. Bahkan emosi nih ya JJ. Iya, iya. Masih tetanggaan kan di Tai Kusing, di aku di Jawa, tapi jarang ketemu loh kita. Jarang ketemu. Soalnya ya punya kesibukan masing-masing kok. Kesibukannya kandang wedhus karo kesibukannya arek kuliah. Ya. Nah kan anakmu kandang wedhus, anakmu kan sik cilik lah, anakku kan kuliah kabeh Ya dia. ya wis kuliah kowe santai, anakku sing cilik ra gate sing akeh iki piye kudu muter iki. Gak apa-apa lah, wedhusnya diputer-puter lah, masa aku sing muter-muter nih. Jadi aku ke fokusku kalau sementara ini fokusnya di satu saya tok ya. Nanti kalau wedhus ya. oh Lah nanti usaha mebelmu piye? mebelku saya mangkrak. Memang keren, tapi ada pembeli. Ya ada sih, cuma kan kalau yang kandang ini kan aku handle sendiri. Kalau Kalau berarti. kalau masalah mebel berani kan aku cuma reseller yang memasarkan apa. Tapi kandang ini berarti 100% suamimu di situ ya terjun Iya, langsung sama jadi- kamu. Itu aku fokuskan ke situ. Nanti kalau misalkan misalnya udah wis iso ibaratnya aku iso melirik lah usaha liyane ngono ya Ya baru konsentrasi lah. Maksudnya kan kamu juga harus butuh waktu kerjasama, apalagi kan anakmu di pondok. enggak, anakku sekolahnya DMTS, cuma kan sekolah zaman sekarang kan kayaknya itu jam 3 sore baru pulang. Terus nanti jam habis maghrib itu dia ngaji sama dia. Liburnya cuma Berarti kan Sabtu dan Minggu. sibuk-sibuknya. Nah, gitu ya teman-teman, beginilah perjuangan para TKW yang dituduh menjadi PSK. Tampak dia kayak ngene masuk jengkel PSK ya, sih. jengkel kan, maksudnya dalam artian kita jengkel itu ya normal kan, karena
nggak mungkin kan kita nggak jengkel, kita yang melakukan perbuatan baik tapi akhirnya oh ternyata dek kono aku sih aduh kok Indonesia kok Hongkong nang Indonesia kok cuma ngomongne TKW dadi PSK ngono lho. salam kenal ya, salam kenal ini Nah. Cici. Salam kenal Mbak. Soalnya wong bahas masalah liyane lho banyak, ngopo harus membahas Bahas masalah wedhus ya. bisnis lendir. Bahas wedhus kan gak nanti Wedhus. Yalah, kan itu investasi kita para pengusaha wanita. Berarti pembahasannya macam-macam ya, Rek ya. Seorang ibu, Macam-macam. kita sama-sama seorang ibu. Mbak Eni ki seorang kakak yang menyekolahkan adik-adik. Oh. Berarti tanggung jawabnya kan juga sama pesannya dengan Semangat kita, Mbak toh. ini ya. Sama-sama kita merantau di sini kan saling merangkul. Ya kemungkinan dia kan wis ora di TKW to Mbak. Jadi Tapi masa tulisannya kok jadi apa dekne kepengin dadi TKW paling. karena dia pengen jadi TKW. Ya makanya dekne gawe jeneng TKW. Sing nama TKW berarti dia kan bangga menjadi TKW. Kita lo bangga menjadi TKW. Kalau nggak gitu nama TKW itu mungkin cuma buat buat nganu. menarik perhatian. Laib bagiku bukan menarik perhatian karena itu dia kan main di YouTube kan. Jadi untuk kayak Lah, yang kata menarik. kuncinya kan. Iya Iya. fotonya dia. Meskipun dia Menarik dia audiens. wanita tapi kan dia tidak masuk bagian kita karena dia kan dadai. Kita juga dadai kan. Kalau kamu dadai, kalau aku kan enggak kan di bojo. Kamu kan iya dadai, kalau dadai ini bojomu. Ya setelah nang kene ya TKW, padha ae didadai. Ya sesuatu tiba sama wedok wis ngene wis ketemu ngene bahasane dari A sampai setelah Z kan ya. Iya beginilah teman-teman ya kita. Soalnya aku tuh sebenarnya tahu dia diundang tapi untuk bahas itu aku memang nggak tahu, terus akhirnya ada yang ngirimin video, ada yang ngirimin link, ada yang inbox, ada yang WA, akhirnya aku lihat Nah aku ora kepo lho kan. ya memang ada kesepakatan itu dia mengiyakan. Kalau nggak ada kesepakatan ya Ya nggak mungkin lah. nggak mungkin ada. Apa mungkin dengan dia berbicara gitu dia dapat cuannya lebih tinggi? Kalau menurut saya dia ngomong kayak gitu itu tujuannya untuk menarik penonton. Salah satu Menarik viewer kan podo ae kan, itu menarik viewer kan, viewer di Karena- situ pendapatan. Kata-kata PSK atau bisnis lendir atau yang berhubungan dengan prostitusi itu view-nya pasti banyak kok. Ya, Nggak di Dewi kok TV, itu nggak kok di- judulnya videonya iki ana PSK nih ngono. Kita bukan PSK. ngono. Oh iya, Ora. aja lah. Oh. Nah, kita aja mau bikin judul aja juga mikir. Meskipun kita juga konten kreator, meskipun kita konten kreator yang tidak berpendapatan tinggi. Tapi kita tetap bangga kan. Ya. Kita tidak membagikan hal-hal yang sekiranya bisa merusak alam. Terus merusak intinya alam. gini loh, PSK itu kan hubungannya karena kepuasan toh, Mbak. Kepuasan itu kan Urusan. urusan pribadi, setiap Hak, orang kayak. silakan Silakan itu. kalau mau, tapi kan itu enggak, kalau bisa itu jangan di ini. Nggak popong Jangan karena ikut campur. karena memang tidak ada pembahasan lain lah bagiku ngono. Soalnya konten kreator agak kreatif akhirnya bahasnya nggak karu-karuan. Kalau coba kreatif, seorang konten kreator yang kreatif itu kan seperti kita. Jadi dibahas kandang, pedus, dibahas tentang menstruasi, sakit enggak. Jadi aku mesti tanya teman-teman kok, gimana menstruasi nih, lancar enggak? Gitu, ada yang bilang, aku menstruasi kok lama ya sampai 12 minggu. Siapa kuwi? Ada temanku mau dianterin enggak, ternyata ngeflag ternyata dia sama majikannya diantar ke dokter, ternyata nggak apa-apa ya oke bagiku nggak apa-apa, yang penting kan udah periksa gitu 12 hari. 12 hari ternyata mungkin dia stres juga kecapean. Oh. Terus kalau ada yang hampir usia 50 itu ternyata masa-masa menopause juga berbeda loh. Kita itu jadi sebagai seorang wanita itu masa-masa menstruasi ada yang nggak men berapa bulan itu juga ada loh. Oh, kalau aku Macam-macam. Kamu rutin nggak? rutin tiap bulan aku, tapi yo kalau dulu Mbok, kalau dulu sebelum saya melahirkan itu yo, saya kalau menstruasi itu 7 hari full itu pasti banyak, itunya banyak keluarnya, darahnya banyak banget, pokoknya 8 hari lah selesai. Tapi kalau sekarang wis habis melahirkan anakku ya, habis melahirkan anakku itu cuma 4
hari itu yang hari berapa hari sih? yang pertama itu aku kan langsung nggak ada flag itu langsung darah satu kedua itu deras, 3 keempat terus selesai, Ya, teman-teman. kelima udah bersih. Jadi memang nggak sama. Itu apa Rasa sakit ada yang sakit ada yang enggak. pengaruh hormon atau mungkin aku udah mau menopause? Ya enggak lah. Kok nisorku kok menopause aku dhuwur Lah, menopause aku kan kok. kadang khawatir loh Mbak, soalnya kan dulunya deras terus sekarang kan kayak gitu loh. Ya, Apa mungkin juga kan- pengaruh? Bahkan kamu nggak kumpul suami lama. Enggak, dulu tuh kan aku Hormonnya nggak ngerti kita. aku dulu pakai IUD, habis melahirkan pakai IUD itu deres pol itu. Aku pernah juga dulu. Sampai Waktu menggumpal-gumpal. bersuami. Waktu bersuami ya teman-teman aku. Ini yang kita bahas hari ini kan memang macam-macam. Macam-macam random pembahasannya ya Ya, teman-teman. mumpung ketemu kan yang dibahas macam-macam. Jadi itu kalau waktu aku pakai IUD itu kan, kalau IUD itu emang kalau menstruasi itu pasti keluarnya banyak. Itu dokter wis ngomong. Nggak tahu karena apa ya, yang jelas limitnya itu banyak dan menggumpal-gumpal kalau aku sampai itu loh Mbak. Iya. Sampai menggumpal. Dan itu selesainya itu lama. Terus kemudian setelah aku di sini itu 5 tahun, Kamu IUD-mu lepas di Indonesia atau lepas lepas di Indonesia. Aku Oh, cuti. sebelum ke Hong Kong udah lepas IUD. Enggak, aku waktu cuti kemarin 2018 itu aku lepas IUD. Kemudian aku suntik KB yang 1 bulan itu. Setelah Setelahnya di Indonesia apa di sini? di Indonesia aku suntiknya, lepas langsung suntik. Soalnya kan ya jagain nanti kalau Ambil. hamil. Dan ya nggak apa-apa ngambil anak suami. Ya masih butuh Ya kan kamu belum punya adik. ya nanti aja. Nanti aja. Terus- Gak ketuaan nah. Kamu Iya. tak mau kenal bisa anak Iya lagi ya, saya pengen dia anak tapi umurnya ya. Lah terus mari kan aku KB suntik iku sebulan kok. Soalnya ketukan 3 minggu. 3 minggu saulan ya aku lali. Terus kembali ke sini. Setelah ke sini tuh ya iku awal mula ke bulan kedua itu cuma flag. Terus kemudian ya seperti ini. Pembahasannya lah, wong wedok lah ketemu. Para emak-emak kalau ketemu yang dibahas itu macam-macam, pokoknya dari keuangan, dari menstruasi, dengan usaha, bagaimana wes kabeh lengkap pembahasan di sini. Jadi teman-teman yang mau bergabung silakan menghubungin Mbak Diana, tapi tidak tahu kapan ini sampai JJ Jaya ketemunya wangel. Ketemunya wangel ini. Kita kan sulit bertemunya, tapi sekali bikin ya udah kita bikin yang panjang aja sekalian sampai baterai netak ya nggak apa-apa. Nah, anggaran aku sih mau sentai kok. Yang satu itu nanti tak masukkan di YouTube ya, Mbak. Ya nggak apa-apa. Tanpa editing pokoknya Nggak nanti usah diedit lah. langsung masuk ke YouTube saya. YouTubeku Pojok TKW teman-teman. Pojok TKW ya, Tapi- YouTube-nya JJ Jaya. Yo maaf kurang konsisten upload soalnya yo kesibukannya Soalnya kadang ya mager. mager. Dia kalau dia itu aku kan ngeritik awakmu itu kudu ngene. Iya. Dia sibuk caranya ngilangin mager. Paksa. Paksa lah dirinya sendiri kalau kamu mau konsisten. Soalnya ya sama-sama punya kesibukan yang sekiranya nggak sama. Ya sebenarnya kalau aku konsisten di YouTube itu sebenarnya Kamu berapa channel sih Besan? satu Yang dulu dulu banyak mati sekarang di band ya. Dia adalah pemain YouTube konten kreator yang pernah mendapatkan uang dengan pendapatan banyak tapi nggak tahu hilang di band ya. Bennett. Di band karo YouTube ya. Ada satu konten yang masak itu cuma nggak aku pegang, masih males. Jadi Apa yang aku mau- pegang sekarang itu cuma Pojok TKW aja. Ya kalau memang itu bikin konten juga kalau campur kayak kontenku akhirnya kan nggak terurus soalnya kan campur di situ ada vlog, ada mas, ada bahasan banyak, ada musik kan memang sebenarnya kalau mau bikin ya satu tema. Iya satu. Jadi gini. Ngomong tok masak tok. Kalau teman-teman ya misalkan ada yang niat jadi konten kreator YouTube atau apapun itu pakai satu tema. Satu tema itu maksudnya kalau misalkan kamu mau ini saran dari saya ya. Kalau misalkan kalian mau konten vlog ya vlog semua. Kalau mau konten Vlogger masak makan ya makan. kalau food vlogger ya pokoknya kalau makan semua gitu teman-teman, jangan dicampur. Soalnya kenapa ini saya bocorin ya, algoritma YouTube itu akan bekerja dengan cepat
jika kamu membahas satu konten atau satu tema di konten kamu gitu. Nah, satu tema itu kan bisa jadi ribuan judul toh, Mbak. Jadi ya mungkin kalian ada yang belum paham tema dan judul itu, ada banyak yang belum paham Mbak. Soalnya saya dulu pun ya orang ngerti tema itu apa gitu, nggak ngerti. Makanya kan lambat laun kan kita belajar. Temanya satu, misalkan kalian Ada 27 manusia yang ini kalau misalkan kamu membuat temanya podcast ya, ini terus saja ngobrol podcast seperti mungkin ini. podcastnya bisa mungkin sama JJ Jaya bikinnya sama 2 jam dipotong-potong pas 1, 2, 3 atau berapa Nah, itu bisa. terus next lain kali kalian jangan membuat konten jalan-jalan, jangan membuat konten makan, jangan Ya, kayak membuat konten masak. Nah, kontenku itu yang utama kan apa acak abdul ulala kan, tapi tak biarkan karena itu kan konten alam, ya sudah nggak apa-apa, itu kan kayak branding aja sih. ya bisa, cuma Lama perkembangan. algoritma itu Yang kebaca algoritmanya YouTube. nggak kebaca, soalnya kan bingung YouTube itu mau nyebarin konten kita itu kemana gitu. Mana kita mau ke Merkurius, Pluto atau Iya. Gunung Lawu, atau diterjunkan ke laut sana. soalnya depan kita laut ya Mumet saya. teman-teman. Depan Mumet kita laut, saya. apa mau diperlihatkan depan kita itu laut, nah itu seberangan itu Pulau Kowloon, nah itu itu Kowloon, kita di Hong Kong Island, kita di Pulau Hong Jadi Kong. teman-teman ya itu dek depan sana itu sebenarnya laut. Kita di sini di keheningan malam, kita berdua tidak sendirian, karena ada keramaian manusia-manusia di Hong Kong. Jadi kita memang tetap semangat meskipun badan pencok kabeh. Gosong sikilku. Kekeselan ini apa Keselan ya? paling. Pelaku. Enggak, kangen awakmu paling tadi kesel aku. Iku bari sama yang jenenge Mas Sandro. Ora mulih lah. Sandro ya cepetan Pas rebe aku keselan kemarin ini dan turu lah besok. Sampai datang, Mbak. Ya? Bisa mulu kurang. Oh, bisa. Rasamu lu mau awakmu mulai jam 10 kan? Jam piro ta rek iki? Mau sampai gak ngerti jam. Lah sik jam 7 Malah jam itu jangan sesuai teman-teman. Jam 7 teman-teman ya. Wong aku mau metu kulo setengah 5. Jadi ya itu mungkin Ini wis ana takon biasa. Ada yang mau aku di sini CC 2 nggak enak, satunya malasan kerja bulan 2 pengen notis. Nah teman-teman ya, HP itu tuh mesti nggak tahu, HP itu nggak ada keluhan teman-teman yang bertanya. HP ku mati kayak ada tulisan. Pasti mbak ini di. Mohon maaf ya yang nganu, soalnya baterainya entong. Oh, jadi 1% ding. 1% bil. Kan banyak sekali teman-teman itu yang bertanya ya, gimana caranya jadi itu. Nah ini tadi ada yang bertanya di rumah majikan ada 2 CC dia nggak betah. Terus Kalau menurut aku pengalaman 2 CC, 2 CC, 3 CC, 4 CC ya bagaimana kerjasama nih. Jadi ojo jangan saling nyari muka atau nyari sesuatu. tuh Apa mau foto? ya gitu loh. Terus dia mbak Ada yang ingin notis karena bekerja di rumah majikan 2 CC. Ya mungkin kan kita nggak tahu. nggak bisa kerja sama. Ya nggak bisa melakukan kerjasama dengan baik karena kita kan nggak tahu yang CCA nya gimana, jadi aku nggak paham. Kan yang ngomong kan CCA, CCB nya kan nggak ngomong ke aku, jadi aku biasanya silahkan dibicarakan dulu gimana baiknya. Kan itu partner kerja. Masalahnya biasanya suka mati. Nggak ngerti yo kalau dari apa di curhatan itu ya, kalau yang tadi di HP ku barusan tanya itu aku nggak kurang tahu karena cuma bilang nggak pas. Oh, soalnya kan rata-rata kalau kerja 2 orang itu yang satu suka wadulan, yang satu pemalas itu. Kalau menurutku ya silahkan diselesaikan karena kan kondisinya secara 100% gimana kita kan nggak tahu. Tapi secara garis besar. ya. Jadi kalau 2 CC ini nggak bisa kerja sama itu nggak bisa. Kali koncoku 3 CC, 4 CC, yo aman. Terus kali koncoku CC-nya 2 juga aman karena mereka melakukan kerjasama yang cukup Kerjasama baik. jadi misalkan
Nggak ada yang kerjaan ringan, nggak ada yang kerjaan berat. Jadi Sama-sama berat, sama-sama ringan. iya betul. Jadi kayak gotong royong loh nggak kerjaan, jadi enteng. Jauh dulu-dulu itu gayaanku, itu gayaan nggak iso kalau kayak gitu. Mas intinya begitu. Teman-teman yang mau terbang ke Hong Kong ya, silakan menjaga kesehatannya karena Hong Kong sudah mulai silir-silir musim dingin. Bawa jaket tebal satu setidaknya. Ya, Baju kan aku sama Ruang Padma kan kita mengumpulkan baju musim dingin yang sekiranya masih layak pakai, tidak bau, tidak rusak, kita bisa sumbangkan. Oh iya. Nanti bulan ada sampai bulan berapa itu kita ngumpulin? Aku kayak aneh, biasanya tiap musim dingin nenek mbak, tapi ya nanti kalau aku Kalau ada hubungin aku. soalnya biasanya aku itu dapat limpahan baju. Ini tak kumpulin nanti kita akan kayak buka lapak, dalam artian kita akan berikan teman-teman yang membutuhkan nanti sekitar bulan 12. Tapi kalau kamu ada nanti bisa ngumpulin apa? Iya, nanti tahu gini ya. Selimut atau baju yang masih layak dipakai, karena kan teman-teman yang baru kan ada yang majikan yang ngasih, ada yang kurang, jadi alangkah baiknya Kadang juga mereka nggak ada persiapan dari Indonesia. nah itu ya. Kira musim dinginnya di sini itu sama kayak di Indonesia, cuma pakai jaket tipis, baju panjang. Ini enggak sampai ke tulang-tulang. Di Apalagi sini tulang-tulang tuh kayak ngene iki. wes Berat, remuk kabeh wes. antangin Antangin hatiku kerokan. juga remuk, hatiku, jantungku, hati kan di sini. Otak iki sembuh dadi otak-otak ya kan. Ya guyon ya teman-teman ya. Jadi tidak patah semangat, meskipun semangatnya itu sebenarnya sudah patah kan. Dalam artian kita harus kesel Gampang. kabeh. Semangat itu lah patah, sambung lagi. Ya kan didodomi. Jatuh bangun Kalau lagi. dalam gambaran kita, tubuh kita itu sono gontoman ning kene. Soalnya kan ini loh Mbak, kalau patah semangat itu kan nggak terlihat. Beda kalau patah barang itu patah susah. gigi kita. Itu kelihatan kan, nggak kelihatan ya, tinggal disambung aja dalam 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 Bukan hayalan, loh itu. no. Tapi itu maksudnya kan ora terlihat tapi ya boleh ngaran. yang tak terlihat loh. Enak, Seperti senyum kita itu tak terlihat apa yang ada dalam benak kita. Mungkin aku mangkel ambek Jeje Jaya tapi aku tersenyum di sini tuh bisa saja. arep kowe mangkel karo aku ora urus. Mangkel opo iki aku mau Diana mangkel apa gak ditukokno pelem ngono. Ora usah pelem. Apa ora ditukokno kerupuk. Wis pembahasan nor-nor sampai pokoknya epos. Terus borong. Ih, senang. Ih, aku mau sing mulet-mulet ngene cari mbakku. Dadah. Ya beginilah kita saling memberikan support. video kan biar tahu, oh ternyata Mak Eki, oh ternyata bojoku, oh ternyata adikku di Hong Kong. Kan kita juga dilihat keluarga kita di Indonesia kan. Anakmu delok orang? Biasanya. Anak biasanya delok orang. Nggak ngerti. Biasanya anak komenan orang. Lah anakku kadang nggak ada sesuatu juga di komen. Harusnya ya ndelok lah. Tapi Bojomu ora tau delok komen-komenan. Oh, gak ngerti. Apa tau? Ma, aku kangen, Ma, Bu, kangen, Bu. Iya, ngono ora bojomu? ora tahu ya. Ora tau. Apa awakmu, Mas, kangen ora, Mas? Ora. Lah anakku, Mama, lah anakku so sweet kok. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan kita berdua para emak-emak di Hong Kong. Kita adalah perantauan, Anak rantau. sudah bertahun-tahun aku Rindu pulang. perantauan. Kan ada lagu nih, meninggalkan cintaku. Ada lagu nih bareng loh. Lagumu dhewe. Kayak itu lagu Narmada. Iya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, jaga kesehatan, jaga kita, jangan lupa untuk selalu menonton Pojok TKW dan Diana Azumi. Ya. Terima kasih udah mendengarkan kita mengoceh sana sini. Ngoceh yang pembahasannya random gak karu-karuan. Random tapi ya insya Allah ya Mbak, itu ndek dalam pembicaraan kita walaupun ngomongnya kayak gitu itu ada
ilmu yang bisa di apa? Ya yang sekiranya berkenan, yang sekiranya baik ya silakan diambil, yang sekiranya Ada ilmu nggak yang penting bisa ya diambil. di skip aja nggak masalah. Kan kita ngomongnya macam-macam, dari menstruasi, dari keuangan dan lain sebagainya. Pokoknya ya intinya iki Ya kan siapa tahu yang nonton bapak-bapak di sini terus masalah mau dia nikah. akhirnya dengan menonton kita tuh care, peduli sama istrinya. Oh ma, ternyata kamu menstruasi tuh perlu sakit yang mau. Nah, Akan dinane mata ubahna tak cucikan gitu kan, siapa tahu kan. Iya ada sih, sebenarnya ada sih tipe-tipe yang seperti Iya, itu, ada. tapi kalau Mungkin bapak-bapak yang nonton video 10%. kita malam ini bisa komen-komen. Biasanya kalau istrinya menstruasi apakah istrinya biasanya pekerjaannya banyak terus akhirnya tak kerjaan aku sendiri aja, jadi saling kerjasama. mungkin ada yang seperti itu. Oke lah, cukup sekian ya, sudah panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dawa ya, Ram.